luar biasa dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan memuji dan memuliakan nama Engkau. Tiba saatnya Tuhan kami menyiapkan hati kami Tuhan, supaya kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang beriman katakan amin. Masih semangat? Amin. Masih mau memuji nama Tuhan? Mari kita akan naik satu pujian. Pujian ini beberapa akhir ini sangat viral, seperti di TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus tidak berubah. Mari kita naikkan dengan penuh sukacita. Mereka yang di seberang aja nyanyikan suka loh. Kita harus lebih. Kita harus gak mau kalah kan? Ya kan? Kita jangan sampai kalah sama mereka, oke? Kesaksian bagi jemaat yang mau. Shalom saudara. Shalom. Di sini saya mau menceritakan sedikit cinta kasih Tuhan di keluarga kami. Jadi puji Tuhan, Tuhan itu izinkan mama saya hamil, tapi sudah seminggu yang lalu itu keluar flek kayak gitu. Terus habis itu kita adakan, kita setiap hari Selasa sama Sabtu itu ada doa, menara doa dan pondok Daud. Nah hari Rabunya itu Pak Yosua, Bu Lydia sama Mbak Deborah itu besok ke rumah kami untuk mendoakan kandungan mama ya. Setelah itu hari Kamis sudah tidak ada apa-apa. Lah puncaknya itu hari Jumat, mama itu udah nggak mengeluarkan flek tapi malah darah segar yang dikeluarkan. Secara manusia itu khawatir, terus langsung datang ke dokter aku, terus ke Buis, pokoknya dari semua dokter itu kita sudah yang terdekat itu loh Bu, sudah kami
usahakan, terus dikasih vitamin sama penguat kandungan. Akhirnya setelah darah itu keluar dikasih rujukan ke rumah sakit Darmayu. Terus Sabtu jam 11 Pak Yos sama Bu Lydia itu nganter kami ke rumah sakit. Itu mama dapat urutan nomor 21. Setengah 4 itu baru di USG, baru dikontrol. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Bayinya itu udah meninggal ternyata. Bayinya udah meninggal, otomatis kan harus dibersihkan, harus dikurek. Terus prosesnya beberapa jam akhirnya mama masuk ke ruang operasi ya Bu ya. Masuk ke ruang itu sambil nunggu di bios, sambil nunggu dokternya datang. Itu dalam hati itu secara manusia kan Tuhan kok kasih harapan toh gitu loh. Keluarga kami tuh udah seneng-seneng loh Tuhan, kami udah dapat bayi loh setelah nunggu lama meninggalnya Leo itu. Terus Tuhan kenapa kok cuma kasih harapan toh, kok enggak, kenapa kok diambil lagi gitu. Tapi mulut itu enggak bisa protes, cuma Tuhan terima kasih sudah izinkan mama hamil meskipun diambil lagi gitu. Di sini Roh Kudus itu benar-benar menyatakan kuasanya kalau Dia itu memang sebagai penolong, penghibur dan pembela. Amin. Kita keluarga mempercayai hal itu. Terus kita sebagai manusia tuh kadang ya Tuhan kok kami seneng-seneng kok cuma sedih luka gitu. Terus habis itu Roh Kudus benar-benar hibur dalam hati itu. Di mulut itu ngomong sendiri, orang opo, gak popo, metu dewe gitu loh. Kata-kata yang menguatkan itu dari Roh Kudus, gak popo. Tuhan yang memberi itu Tuhan yang berhak ngambil gitu. Terus gini, dalam hati itu yang membuat keluarga kami kuat tuh gini, hidupmu itu milik Tuhan loh, gitu. Kowe iki pasrah karo sing duwe kowe, ameh diproses entah itu hal yang gak mengenakan sekalipun itu loh. Itu Tuhan itu bener-bener ada terus di setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita alami. Entah itu kita terpuruk, kita seneng tuh Tuhan itu ada terus gitu loh. Terus setelah itu kami percaya kalau rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Dan kami keluarga kami percaya itu sampai aku keluar ke lobi disusul sama Pak Yosua itu dikuatkan benar-benar kalau memang ada pelangi sehabis hujan. Kami percaya itu sekalipun Tuhan proses hal yang gak mengenakan itu loh, tapi kalau Tuhan sudah izinkan itu terjadi itu pasti yang terbaik buat keluarga kami. Sekalipun itu hal yang sakit, sekalipun hal itu yang gak mengenakan, kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Yosua, Bu Lydia sama Mbak Deborah udah bantu kami, banyak bantuan support keluarga kami. Biar Tuhan yang memberkati. Terima kasih banyak. Sekian kesaksian dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih buat kesaksiannya. Saya juga pada kejadian itu juga ngalami, saya sama istri itu waktu itu ngantarkan mereka berdua. Jadi di saat dia tuh keluar dari ruang itu, dia tiba-tiba menangis. Saya langsung saya merasa bahwa tidak enak gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, Pak Yos, bayinya sudah meninggal. Tapi dalam hati saya bersyukur sekali. Dia sama Mbak Desi ini orang yang luar biasa. Jadi memang sebelum itu memang dibentuk Tuhan supaya dia tuh kuat di dalam Tuhan. Jadi dalam kondisi seperti itu secara manusia pasti kita down, pasti kita mungkin merasa bahwa takut ya. Jadi gini, saya bersyukurnya mereka berdua tuh tidak nyalakan Tuhan. Jadi di saat dia diproses Tuhan seperti itu luar biasa. Dia cuma bilang, tidak apa-apa Pak Yos, ini memang sudah rencana Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita itu sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi kita sebagai manusia tinggal menjalani saja, kita tinggal melakoni saja. Makanya kami Taman Gereja mengucapkan maksudnya supaya Mbak Tia bisa keluarga tetap sukacita dalam Tuhan. Jadi yang seperti kami kemarin bilang bahwa ada pelangi sehabis hujan. Jadi meskipun ini mungkin masih mendung ya, tapi suatu saat akan ada pelangi sehabis hujan yang Tuhan akan berikan buat keluarga besar Pak Yogi dan juga Mbak Tia. Jadi kami minta seseluruh
jemaat di tempat ini cerita saling mensupport. Jadi kehidupan keluarga mereka. Jadi kita juga ingin ayo saling saling menguatkan satu sama lain. Ya, ini saya menyambung sedikit. Jadi ini juga pengalaman saya dengan Holy Spirit, Bapak Ibu yang terkasih. Itu kejadiannya hari Rabu kemarin. Jadi hari Minggu kami doa malam sama istri. Tiba-tiba Holy Spirit bilang seperti ini. Ini sudah saya ceritakan beberapa orang. Jadi gini, Holy Spirit bilang ke kami, ayo kamu ajak keluarga besarmu untuk makan-makan. Keluarga besar itu ya saya mengajak itu Mama, Samuel, Tabita, Mbak Darmo, semuanya sampai ke Mbak Ida. Itu Tuhan menyuruh saya untuk dia ajak makan. Dengan ajak makan kalian bisa ngobrol, kalian bisa saling sharing, kalian bisa bersukacita di dalam situ. Akhirnya saya putuskan Bapak Ibu hari Rabu kami bilang ke istri, dan istri bilang ke Mama hari Rabu kita mau makan dinner, makan malam lah. Jadi makan malam itu di Ponorogo Bapak Ibu, di Citra Alam Ponorogo, depannya Sukowati itu ke timur. Ya. Setelah kami sampai ke situ, saya bilang ke semuanya, ayo kita makan. Kita harus mau ngambil apa terserah. Jadi kita memang Tuhan tuh pengennya kita akan makan-makan di situ. Nah, setelah kita makan Bapak Ibu, kita bisa ngobrol, kita bisa curhat, kita bisa sharing-sharing, kita bisa, pokoknya senang di situ Bapak Ibu. Setelah itu waktunya kita mau bayar Bapak Ibu ya. Ini yang pengalaman yang baru saya alami saat ini. Jadi di saat kami makan, di saat kami mau bayar Bapak Ibu ya, kami akhirnya keluar, di situ ada kasir dan kami di kasir itu mau bayar. Terus tiba-tiba kasir itu bilang seperti ini, Pak, meja nomor berapa? Oh kayaknya tidak ada nomornya Mbak, cuma A sama B. Jadi saya bilang nomornya A sama B. Tiba-tiba Bapak Ibu yang terkasih, kasirnya itu bilang, terus tiba-tiba ada karyawan yang laki-laki itu bilang seperti ini, loh Mbak, meja AB itu sudah dilunasi. Meja AB sudah dilunasi. Loh, saya mikir tuh saya lunasi sopo. Padahal saya waktu makan itu tidak ketemu dengan siapa. Umpama saya mungkin ketemu Pak Muhadi ya. Mungkin saya mikirnya yang melunasi Pak Muhadi. Terus tiba-tiba saya ngomong lagi, berapa Mbak totalnya? Terus ada cowok lagi datang. Loh, meja AB sudah dilunas. Sudah dilunas. Aku dia malah belum dilunasi sopo saya lunasi. Terus dalam hati saya Bapak Ibu yang terkasih, saya langsung tuh begini, opo Holy Spirit ya, opo Tuhan Yesus. Tetapi kasihnya itu gini Bapak Ibu, ngetik pegawainya lagi-lagi, ngomong gini. Jadi kayak tidak jujur ya. Kasih kode kepada yang laki itu bahwa wis kasarannya wis menengok. Terus kok dipiem mungkin itu mau kopiran. Tetapi dalam hati saya itu kayak tidak enak Bapak Ibu yang kata. Terus akhirnya Bapak Ibu saya yang merasa kan karena saya belum bayar ya. Akhirnya saya keluarkan uang untuk membayar totalnya itu. Itu totalnya tidak sedikit. Kalau mungkin totalnya ya lumayan banyak lah. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu. Di saat saya bayarkan mungkin sebenarnya dalam hati saya mau saya pergi aja tidak apa-apa. Karena yang dua laki-laki itu sebagai bukti bahwa makanan saya sudah dilunasi. Tapi namanya hati ya Bu ya. Aku tuh mau sok mangan dikira langsung pergi kan juga tidak enak. Karena kita juga belum bayar dalam hati pribadi saya. Itu saya bayar sendiri. Dan setelah saya bayar, ya wis lah, bu sing ngapusi sopo saya tidak tahu. Terus saya tiba-tiba ke mobil bilang ke mama istri saya, loh mah, mau pas itu waktu saya bayar tuh kok tiba-tiba ada orang katanya kita sudah dilunasi, kita sudah dibayar lunas. Terus mama istri saya juga bingung loh, sopo sih bayari? Di mana juga tidak ketemu siapa-siapa. Terus akhirnya kami pulang Bapak Ibu, kami pulang ke rumah. Terus kami kan setiap malam kan doa malam Bapak Ibu ya. Setelah kami doa malam seperti biasa, Holy Spirit itu berbicara melalui istri saya. Dia bilang seperti ini, nah makanan kamu tadi sudah saya lunasi. Dan saya mengirimkan malaikatku untuk membayari makananmu itu. Secara manusia saya Bapak Ibu, apa mungkin? Sampai istri saya, loh, bayarnya gak duit oke. Ya saya bilang, ya duit. Karena kan gini ya, Tuhan tuh bisa mengirim malaikatnya. Jadi kasarnya kalau orang Jawa membo ya. Jadi membo siapa? Itu membayar dikasih. Ya, karena gini. Setelah itu Roh Kudus bilang seperti ini. Aku memang saat itu menguji kamu nan. Paribasan nek ngalih rapopo. Tetapi aku menguji kejujuranmu.
Jadi katanya Roh Kudus itu di saat saya ngambil uang tuh dia hatinya bergetar, lihat saya. Karena kejujuranmu, paling bahasa gue ngomong ngalih nggak apa-apa. Tetapi aku menguji kamu kejujuranmu. Tetapi awas anakku, orang yang menerima uang, dia akan menerima utuh. Itu yang pertama. Yang kedua, aku akan ganti uangmu berlipat-lipat kali ganda. Jadi puji nama Tuhan Bapak Ibu. Di saat kita mau taat sama Tuhan, di saat kita mau melakukan apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, ya saat ini gak usah pikir-pikir, ya lakukan saja. Jadi ini pesan Holy Spirit yang luar biasa. Jadi saya juga baru kali ini mengalami itu pengalaman yang luar biasa. Jadi setelah Roh Kudus diterimakan pada Bapak Ibu sekalian minggu kemarin, ayo aktifkan supaya kita juga bisa mengalami tiba-tiba clothing umpamanya. Tabungan kita ada orang yang ngisi. Kita kan juga tidak tahu. Karena Tuhan tuh tahu kebutuhan kita masing-masing. Mungkin kita saat ini lagi butuh mungkin ekonomi. Kita percaya Holy Spirit tahu apa menjadi kebutuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, besoknya Bapak Ibu saya doa malam lagi. Tiba-tiba Roh Kudus bilang seperti ini. Anakku, Deborah mau buka usaha. Kamu harus kasih bibit berkat buat dia. Saya juga mikir Bapak Ibu ya, bibit berkat berapa? Saya mikir antara 500 1 juta, ke situ dong. Ya saya siap gitu aja. Jadi kayak pokoknya kalau kita dikongkon Roh Kudus apa, ya harus lakukan. Tetapi antara 500 sama 1 juta itu ternyata tidak terjadi. Ternyata Roh Kudus cuma bilang seperti kasih dia 300.000. Karena apa? Kebutuhannya hanya 300.000. Karena kan kemarin dia sudah bilang ke saya, Mas aku sudah beli blender, aku sudah beli ini. Nah 300.000 itu butuh apa? Untuk awal dia usaha. Jadi mungkin untuk beli sayurannya, temponya, sebagainya. Jadi Bapak Ibu, bibit berkat ini nanti kamu doakan supaya ini bisa menjadi berkat yang berlipat-lipat. Jadi Bapak Ibu kasih, di saat Roh Kudus ngomong apa, jangan pernah tahan. Jadi lakukan, meskipun itu mungkin berat buat kalian ya harus lakukan. Kalau kita lakukan dengan senang hati, maka berkat itu seperti apa yang kalian alami, dia akan mengembalikan lipat kali ganda. Sebenarnya kalau kita ngasih mungkin 500.000, tapi kan berlipat-lipat kali ganda. Karena Tuhan itu menguji setiap hati-hati kita. Piye jajan, ini piye. Makanya hari-hari ini kalau Bapak Ibu mengalami pengalaman dengan Holy Spirit, ya wis, kalau disuruh ke sana ya wis nang budal. Gak usah kakean ngomong, gak usah komplain. Makanya di saat kita taat sama Roh Kudus, maka kita akan mengalami spektakuler bersama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini beberapa yang mungkin saya saksikan bisa menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu. Ayo aktifkan Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya hidup kalian akan dikuatkan, akan diberikan semangat lagi. Buat keluarga Mbak Biaya, tetap semangat dalam Tuhan, bahwa ada rencana Tuhan yang besar yang Tuhan akan kerjakan buat keluarga Mbak Biaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kesaksian yang begitu luar biasa, biarlah kesaksian ini menjadi kekuatan bagi setiap kita yang hadir di sini. Biarlah kesaksian ini menjadi rema setiap kita. Kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh sorak-sorai. Firman-Mu pelita bagiku, janji-Mu terang bagi jalanku. Janji-Mu
menyembah Tuhan, kita siapkan setiap kita supaya kita sungguh-sungguh dan fokus kepada Tuhan. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah berdusta atas setiap kita. Kita naikkan dengan penuh sungguh-sungguh.
Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau Tuhan yang setia akan janji-janji-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur memiliki Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami hari-hari ini Tuhan. Di saat kami dalam keadaan terjepit, di saat kami dalam keadaan sendiri Tuhan. Siara pora sandara popa. Kami percaya Roh Kudus, hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Setiap kami yang hadir saat ini Tuhan akan menerima blessing yang daripada Engkau. Kami yang datang di tempat ini akan menerima kuasa yang daripada Engkau. Kami percaya Roh Kudus, malam ini adalah waktu-Mu Tuhan. Engkau yang berbicara malam ini Bapa. Kami akan tangkap setiap pengajaran-Mu malam ini, mengubah paradigma kami, mengubah dimensi kami, mengubah dunia kami saat ini. Holy Spirit, Sipora Pasandara Popa. Terima kasih Tuhan. Urapi hati kami saat ini. Buat telinga kami mendengar, buat mata kami melihat, buat hati kami menangkap setiap rema yang Kau berikan malam ini. Holy Spirit, thank you Lord, praise the Lord. Siara pura paparaba sandara bro. Terima kasih Tuhan. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Kami akan menerima kebenaran ini Tuhan, menjadi satu kekuatan dalam hidup kami, untuk kami bisa melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kalau ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mencuri firman-Mu saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, saat ini, ruangan ini sudah Engkau kuasai dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan pengajaran ini. Kami akan duduk diam dan menangkap, merespon setiap apa yang Kau mau dalam hidup kami Bapa. Thank you Lord, praise the Lord. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan pengajaran ini, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. 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 Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya saudara? Luar biasa. Haleluya. Kabar kita semua luar biasa. Saya lihat wajah-wajah yang bersinar, wajah-wajah yang diurapi Tuhan. Amin. Wajah-wajah yang mendatangkan blessing yang daripada Tuhan. Setiap kita yang datang di tempat ini saudara, kita menerima blessing dari Tuhan. Lawatan Tuhan ada di tempat ini. Amin. Saudara siap menerima pengajaran ini? Halo. Siap saudara? Mungkin firman kita ke depan itu akan berseri lagi saudara. Jadi yang kemarin itu 9 buah roh berseri, ini nanti juga akan berseri saudara. Jadi nanti minggu depan ada tamu, minggu depannya lagi pengajaran, tamu pengajaran akan seperti itu saudara. Jadi siapkan hati saudara, perluas penampang hati saudara. Kalau saudara ingin diubahkan malam ini, saudara harus perluas penampang hati kita. Amin. Seberapa besar Anda merindukan Tuhan, sebesar itu Tuhan akan mengurapi Anda. Amin. Seberapa besar Anda merindukan Holy Spirit, sebesar itu Anda akan dipenuhi dengan kuasa dari Maha Tinggi. Amin saudara. Saya yakin dan percaya setelah 1 minggu ke depan, saudara yang sudah menerima Holy Spirit di tempat ini, pasti Holy Spirit itu sudah aktif dalam hidup saudara. Amin. Bagaimana, sudah aktif saudara? Sudah on? On atau off ini Holy Spiritnya? On. Kalau on saudara, kalau on itu kalau nyanyi ya jingkrak-jingkrak. Amin. Seperti saya kemarin, anakku loro kabeh saudara, dilepur semua saudara. Ini kalau Holy Spirit ada dalam hidup kita, pasti ada semangat membara dalam hidup kita. Amin. Jadi tidak lokor lagi saudara. Kalau itu berarti Holy Spiritnya belum on, masih off. Kalau HP itu belum dicas saudara. Tapi ketika saudara sudah dicas, Holy Spirit sudah ada dalam hidup kita,
kita, saudara nggak akan malu. Mau menari, mau gulung, tapi jangan gulung-gulung, saudara. Mau menari, mau memuji Tuhan. Holy Spirit itu akan membuat saya dan saudara suka cita. Amin, saudara. Puji Tuhan, kita akan belajar malam ini. Ini akan berseri, saudara. Jadi jangan lewatkan. Mungkin minggu depan tamu, minggu depannya lagi nanti ada pengajaran. Jadi tolong, kalau saudara ingin mengalami Tuhan, mengalami prosesnya Tuhan, jangan lewatkan pengajaran ini. Mungkin pengajaran ini tidak akan Anda dapatkan di luar sana. Iki apa naiki? Ini murni dari Tuhan mengajari kami berdua, saudara. Yang kemarin 9, nanti ditambahi 1 berapa, saudara? 10. Nanti ada 5, jadi 14. Angka 14 itu adalah angka sempurna di atas sempurna. 7 itu angka apa, saudara? Sempurna. Ditambah lagi 7, nanti jadinya 14. Jadi hidup Anda dan saya akan menjadi hidup yang sempurna. Kita akan belajar tentang karakter Kristus, saudara. Tentang karakter Kristus, saudara ya. Jadi saya mau tanya, saudara. Saudara di sini itu anaknya Tuhan apa anak tetangganya Tuhan, saudara? Jelas saudara di sini anak Tuhan. Kalau Anda dan saya anak tetangganya Tuhan, pasti kita tidak ada di tempat ini, saudara. Otomatis, saudara, kalau kita anak Tuhan, seperti pepatah mengatakan apa? Like father, like son. Apa artinya, saudara? Kacang orang ninggal apa, saudara? Kacang orang ninggal lanjaran. Kalau kita anak Tuhan, otomatis karakter kita itu sama dengan Tuhan. Amin. Like father, like son. Artinya apa, Mbak? Bahasa Inggris. Artinya kacang orang ninggal lanjaran. Artinya apa? Berapa kita ini anak siapa, pasti kita itu akan mirip pantulan. Misalnya saya sama Teopani, mesti Teopani itu pantulan saya. Bu Deborah dengan kalian, oh ini pantulannya ibunya. Jadi ini tidak akan jauh dari bapaknya. Jadi kita akan belajar tentang karakter Kristus di dalam Yohanes 15. Mari kita belajar, saudara. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Jadi kita belajar jubah merah. Apa, saudara? Jubah merah. Jadi nanti ada berbagai macam-macam warna jubah, saudara. Jubah merah. Sudah ketemu ya? Yohanes 15 ayat yang ke-13 saya akan bacakan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Saya ulangi, saudara. Perhatikan dengan seksama. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan apa, saudara? Hartanya, mobilnya, rumahnya, no. Tapi apa? Nyawanya. Untuk siapa? Sahabatnya. Kita akan belajar, saudara. Karakter Kristus yang pertama itu adalah jubah merah, artinya pengorbanan. Apa, saudara? Pengorbanan. Pengorbanan adalah memberikan sesuatu yang paling berharga untuk diberikan kepada orang lain. Pengorbanan adalah memberikan sesuatu yang apa? Berharga. Saudara, saya mau tanya, saudara, kalau orang itu nantang Pak Hasan, pilih tokomu apa nyawamu, Pak Hasan? Aman ada perampok, saudara dirampok, saudara punya apa? Ini perhiasan penuh. Ditanya sama perampoknya, Pak, milih nyawa apa milih bondo? Saudara, pilih mana? Halo? Nyawa sama bondo itu lebih berharga mana, saudara? Nyawa. Yesus, dia mengorbankan apa? Nyawanya. Ini, saudara, untuk saya dan saudara. Jadi pengorbanan itu memberikan sesuatu yang paling berharga untuk orang lain. Nah, malam ini kita akan belajar jubah merah itu artinya
pengorbanan. Saudara, jadi pengorbanan itu berasal dari kata apa? Korban. Saudara, nek saudara kecelakaan ditabrak uang jenenge apa saudara? Korban kecelakaan. Kalau saudara ditipu seperti Titus ditipu kemarin, korban penipuan. Nek jenenge korban ki enak apa sakit saudara? Halo, tuh aku ditipu orang, haleluya, seneng. Nggak ada saudara, ditubrak sikile, maaf sikile sampai melecet-melecet, seneng nggak ada. Namanya korban itu pasti sakit. Ada sesuatu yang dicurahkan, ada sesuatu yang dikorbankan, ada sesuatu yang dipersembahkan. Itu yang namanya korban. Malam ini saya ingin sampaikan kepada saudara, Yesus mati di kayu salib, dia pun sakit, mengerang. Ketika dia dicambuk, dia dicaci maki, ini yang namanya korban. Saudara, ada sesuatu yang dicurahkan, saudara. Kalau sebentar lagi ada musim apa, saudara? Hari Raya Korban. Sesuatu yang dipersembahkan apa, saudara? Daging lah, dagingnya tapi di keluar apanya? Darah. Pengorbanan itu identik dengan darah. Darah warnanya apa, saudara? Merah. Jadi jubah merah itu adalah jubah apa, saudara? Jubah pengorbanan. Ketika Yesus itu memberikan nyawanya, ada tetesan darah yang dia berikan untuk saya dan saudara. Jadi jangan main-main, saudara. Ini kasih karunia Tuhan. Jubah berbicara apa? Jubah berbicara Saya mau tanya Pak Dian. Pak Dian tahu kalau orang ini polisi atau tentara itu dari mana, Pak? Padahal kita belum kenal. Halo? Dari apa? Banyak Pak, ini cepat, bukan polisi Pak. Ayo, dari apa saudara? Saudara tahu? Serah. Lalu apa? Serah. Kita tahu orang ini tentara atau ini dokter atau ini jasa dari apa? Seragam. Dari jubah, dari apa namanya? Bajunya. Jubah itu berbicara identitas. Saya tahu Pak Titus itu bawa pakaian loreng, Pak itu tidak ada ya. Loreng itu berarti otomatis dia tentara. Kita tahu saudara ya. Misalnya Pak Daniel Mahendra Saputra ini berpakaian seperti hitam-hitam, saya tahu dia seorang hakim ya. Misalnya Pak Hasan putih-putih, saya tahu kalau Pak Hasan ini dokter. Itu dari mana? Identitas. Dari yang namanya seragam. Kita sebagai anak Tuhan, jubah kita apa, saudara? Tuhan menginginkan saya dan saudara mempunyai identitas jubah merah. Artinya apa? Jubah pengorbanan. Malam ini, saudara, dalam perjanjian lama, jika seorang berbuat dosa, dia harus membayar apa? Tebusan. Harus menyembelih binatang atau hewan. Misalnya ngelokne wong kudu nyembelih burung. Odok dosa udah abot saiki kan nyembelih apalagi domba. Abotnya menyembelih sapi. Lah nek wong awake dhewe saiki, saudara, mendino kan nyembelih ya nek disembelih. Kalau dulu kan ya saudara ya di perjanjian lama apa-apa nyembelih karena itu tebusan dosa. Kalau sekarang saudara, seandainya Yesus tidak mati di kayu salib, kuat nggak saudara kita? Ngapusi saiki boleh apa? Doro ini sampai nentek benar bendai buat apa ukupan di sana. Saiki rodok nesu abot apa rodok marahnya tinggi. Belahnya apalagi mentok, bukan mentok, jadi lebih setiap hari seperti itu. Saudara kuat enggak seperti itu? Enggak kuat. Tapi Yesus, dia mengorbankan nyawanya untuk saya dan saudara. Amin. Jadi ikut Yesus itu sangat praktis, saudara. Yesus mempunyai karakter rela berkorban. Di dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan apa? Nyawanya, saudara. Secinta-cintanya kita dengan suami kita,
Sik mikir ya. Pak Hasan mikir belum? Menyerahkan nyawanya untuk Ibu Patmi. Wah. Biar saya tahu Bu, saya tahu. Nggak lihat persoalannya. Masalahnya ya, saya tahu saya enak mau menyerahkan nyawa ini saudara. Jadi tidak ada kasih yang lebih besar selain kita menyerahkan nyawa kita. Amin saudara. Jadi memberikan nyawa artinya pengorbanan. Kita mungkin bisa memberikan harta kita untuk orang lain, tapi pasti kita akan berpikir sik to, nek dijaluk nyawane bilang apa? Sik to, anakku sik cilik ya. Ki engko piye nek aku mati, bojoku ngono rabi neh. Weh, saya dulu pernah saudara punya sakit asam lambung itu. Pikirannya ganjet kayak pikiran. Pernah siapa yang punya asam lambung di sini saudara? Mulai ini sudah mulai naik pikirannya celong. India, waktu itu India sedang apa? Sedang COVID, marah-marah. Saya mikir nangis sendirinya, aku nangis. Kok India piye? Celong rumah sakit batil lah. Ini orang tuh kalau apa pikiran yang gandrus saudara, itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Jadi di sini saudara, dia rela memberikan nyawanya untuk kita atas dasar yang namanya apa? Halo Kak. Kemarin dua roh, pertama apa saudara? Kasih. Atas dasar kasih. Tuhan itu mau mati untuk kita atas dasar kasih saudara. Jadi kita akan belajar di sini ya, macam-macam kasih itu apa ya Bu ya. Jadi di sini yang pertama saudara, kasih pileo. Apa saudara? Pileo. Pileo itu kasih persaudaraan, kasih persahabatan. Kasih yang melebihi ikatan keluarga. Di sini siapa yang punya sahabat? Angkat tangan. Sahabat. Sahabat itu tidak ada hubungan darah, gitu. Tidak ada, dia bukan siapa-siapa, tetapi dia dekat dengan kita. Kita jadikan sahabat. Ada banyak orang bilang apa sahabat rasa sahabat rasa saudara. Di sini kasih pileo itu adalah kasih persaudaraan, kasih persahabatan. Contohnya kita punya sahabat. Ketika kita punya sahabat saudara, runtuh-runtuh wong loro seperti Bu Patmi dengan Bu Trivena ini bestie ya. Sekarang katakan pileo itu namanya apa? Bestie. Bestie. Runtuh-runtuh kamar mandi melok. Dan kalau nenek-nenek ini yang namanya pileo. Ini namanya kasih persahabatan saudara. Tapi ini simbiosis apa? Mutualisme. Jadi saling menguntungkan. Contohnya Bu Patmi panen apa kemarin itu? Itu Putri Vena panen kateh, kasihnya Bu Patmi. Besok Bu Patmi panen markisa, kasihnya. Nah ini simbiosis apa? Mutualisme. Ini namanya kasih apa? Pileo ini bestie saudara. Jadi saudara kalau Kevin itu punya bestie, mama aku punya bestie. Wah siapa? Orlin. Jadi Orlin bestinya itu saudara. Ini persahabatan, sahabat saudara apa teman rasa saudara, saling memiliki. Kalau yang satu tidak ada dicari, seperti Bu Patmi dengan Bu Trivena ini luar biasa, runtuh-runtuh sana sini. Ini yang namanya kasih pileo saudara. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Bukan ini saudara. Yang kedua, kasih apa? Kasih eros. Kasih yang bersumber pada ketertarikan apa? Lawan jenis. Mas Santo ketemu ada bling bling bling. Tertarik apa? Mengundang ketertarikan. Hati-hati saudara. Kasih eros itu biasanya nafsu. Nafsu ini akan membawa kepada kejahatan. Jadi di sini eros itu seperti kasih suami istri, kasih yang bersumber pada ketertarikan apa? Lawan jenis. Jadi saudara bisa kalau Mas Dedi dengan Mbak Yunita ya dengan Mbak Yunita itu kasihnya apa? Eros, ketertarikan. Dulu cantik, mempesona, kecil, imut-imut. Sekarang saya saudara, saya lihat itu foto saya
Dulu tuh sak Fani, sak kakak Fani, sekarang kok kayak belabak. Kemarin suami saya itu ngeluarin saya, oh ini ngebeng video, kan saya kan di sini loh, nuarin saya itu nggak sadar kalau di depan itu, lah kok saya lihat itu kok nggak kelihatan ini mimbar ini, yang kelihatan apa badan saya geger saya kalau memang saya itu awammu kayak belabak, bukan belabak, papan tulis. Ini loh saudara, jadi kasih eros itu sementara nek ayu ya dipuji, nek kayak belabak ya saudara. Ini kasih eros saudara, jadi hanya sementara, hanya ini alamata. Nah saudara, kalau dulu masih kecil imut-imut, wah disayang mau kemana, diantar sekarang melaku aja. Saudara aja ini. Nah ini loh, seperti Pak Hasan Al-Bupati ini, wah cintanya membara. Nah harus seperti itu saudara, harus setiap hari kita jangan seperti kasih eros ini. Kasih eros ini hanya yang kita lihat saja, hanya sementara, hanya nafsu gitu. Nafsu itu misalnya ini cantik lah, aku seneng kok nek ngomong ini ya wes. Tapi Pak Bambang nggak seperti itu kok, dia tulus menyayangi saya apa adanya, nggak apa-apa seperti ini, semakin melebar. Puji Tuhan, ini contohnya pemeliharaan Tuhan yang sempurna, amin saudara. Jadi yang gemuk-gemuk wes pede saja saudara, tendang saja, nggak usah nggak usah mikir macam-macam. Banyak saudara, saya punya teman adiknya Pak Sony ya, dia dulu gemuk saudara, dia olahraga minum itu namanya Herbalife saudara. Sampai pengen kurusin, sampai dilewangi, gak makan ditimbang, kalau makan ini satuan, ini berapaan, sampai pengen kurus. Bener dia kurus saudara, tapi nek wong lemu malah kurus beda kok kayak rapi saudara ya. Tiba-tiba saudara, sekarang ini lumpuh, sarafnya kena, dia masih muda saudara, belum menikah, anaknya orang kaya saudara, mamanya cara wong dagangan kayak Mas Santo ngono ora apa-apa, ora usah herbal saudara. Wes pokoke nikmati apa yang Tuhan mau, amin saudara. Kalau kita itu langsung lumpuh sih sampai sekarang. Itu kena sarafnya ya katanya ya Pak, tidak bisa jalan kurus sampai saat biting kurusnya. Dulu gemuk seperti Mas Santo gemuk lagi, tapi karena dia pengen langsing pengen punya pacar, pengen dia minum herbal ditimbang, akhirnya dia lumpuh saudara. Ini saudara, kalau kita itu harus menerima apa adanya, amin, bersyukur. Mbok lemu kuru ya wis disyukuri ae saudara. Tapi ya aja lemu-lemu nanti. Saya itu kalau mau berangkat ke gereja saudara bingung apa orang sesedeng nambine saudara. Jadi setiap hari iki iso mlebu ora iso metu saudara. Maksudnya gini, orang mau ini tapi nggak bisa. Jadi saya itu saudara ini, jadi ayo mungkin saya sama Dek Deborah ini kudu kalau olahraga dino ngubengi lapangan bola ping pisanan jarang kabeh pegang. Ini loh, ayo jangan kita kasih eros itu nafsu, hanya sementara saudara. Yang ketiga ini loh yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, yaitu apa saudara? Kasih yang keras, kasih agape. Kasih agape adalah kasih tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa kasih agape adalah kasih tanpa syarat, kasih tanpa pamrih, kasih tanpa batas. Yang Tuhan inginkan dalam hidup kita mempunyai kasih agape. Apa saudara? Kasih agape. Jangan eros, jangan pilio, ya boleh pilio, tapi yang lebih penting itu adalah kasih agape, kasih yang tertinggi, kasih yang tidak melihat latar belakangmu seperti apa, kamu seperti apa. Itu yang namanya kasih agape. Kasih agape ada 3, yaitu tanpa syarat. Saudara, jarang saudara, orang itu cinta tanpa syarat itu jarang. Mesti eneng syaratnya. Kowe engko tak tukokne kalung tapi kowe kudu ngene. Itu namanya kasih bersyarat. Tapi Tuhan ingin kita mempunyai kasih tanpa
syarat. Artinya apa saudara? Tuhan berkorban untuk kita itu tanpa tuntutan, tanpa balasan. Jadi Tuhan berkorban untuk kita itu tidak menuntut apapun dari kita. Dia berkorban tanpa memandang latar belakang kita. Kalau orang mungkin masih bersyarat saudara, kasihnya bersyarat. Seperti saya dengan anak saya, Kak, kamu harus belajar rajin. Engko tak tukokne apa? Katanya iPad atau iPhone gambarnya tok. Jadi kamu harus belajar, nanti saya berikan ini. Nah itu namanya kasih bersyarat. Tapi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita saat ini, kasih tanpa syarat, berkorban untuk orang lain tanpa memandang orang itu seperti apa, hargai nggak dihargai, tetaplah berkorban. Ini yang namanya apa? Kasih tanpa syarat saudara. Wes nolong uang, ojo nuntut apa-apa. Amin. Nulung ya nulung, ikhlas tulus. Ini loh yang namanya pengorbanan. Pengorbanan Yesus pun dengan kita. Tuhan tidak menuntut kita, kamu harus seperti ini, tidak. Tetapi kita pun harus tahu diri. Kalau orang itu sudah, saudara, kita itu bagaikan barang digadek nih dosa. Terus Tuhan menebus kita. Saya dulu latar belakang bekerja di koperasi saudara. Saya bekerja di koperasi itu hampir 10 tahun di situ saudara. Lama, cukup lama. Jadi masalah menggadekan itu sudah makanan kami sehari-hari. Saudara punya sepeda motor, Bu Kristin, aku butuh duit ini, langsung saya bisa cairkan waktu itu saudara. Ketika itu mulai digadek nih, sepeda motor saudara digadek nih, saudara dapat uang nggak? Dapat uang, tapi orang loko-loko saudara. Gak loko-loko, saya langsung ngasih ini Pak, terus bener ini motor murah bayar kok kapan-kapan. Tidak, tapi ada apa? Syaratnya setiap bulan saudara harus ngangsur. Gini apa nggih? Dan kalau nggak ngangsur nanti diparani oleh Pak Bambang debt collector. Jadi Pak Bambang itu tugasnya nagih orang-orang saudara dulu, bukan sekarang, dulu. Jadi dulu itu suami saya itu setiap hari kalau orang yang nggak bayar saudara pasti dia akan parani. Tapi suami saya baik hati. Jadi kalau teman saya itu karena saking galak, digalaknya pipol londo, jadi mau dibunuh sama yang ini saya. Jadi ini suami saya dia baik, dia kok nggak bayar kenapa Pak? Dia tanya begini, Bapak punyanya apa? Oh saya punya kayu Bu waktu itu, ya Pak ya, punya kayu. Ya udah Pak tolong buatkan waktu itu dipet ya apa ya? Lemari di tempat saya. Tolong saya pesen lemari ini. Nanti saya akan bayar, dan bayarnya itu untuk bayar angsuran Bapak. Jadi suami saya itu debt collector yang the best. Kenapa? Setiap dia nagih pulang ini mesti bawa rambutan, mesti bawa durian, kadang ikan nila ya Pak ya. Nah, saya kasihkan Bapak dulu. Dicolnya kono dulu dia Bapak saya itu dimasukkan kolam. Setiap pulang nagih dia itu mesti bawa brambang, bawa macam-macam, mesti saudara berkatnya itu melimpah saudara. Karena dia tidak seperti debt collector yang lain, dia itu kasih, memberi apa? Memberi solusi waktu itu. Jadi ini loh, ada syaratnya. Kalau kita sudah menggadaikan BPKB, kita dapat uang, tapi ada syaratnya. Saya dan saudara harus bayar. Kalau saya dan saudara tidak bayar, urusannya dengan Pak Bambang Mariono. Jadi debt collector akan siap untuk mengeksekusi apa? Eksekusi sepeda motor saudara bisa ditarik. Ini yang namanya syarat. Amin. Saya dan saudara pun seperti itu, digadekkan sama iblis. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saya dan saudara digadek nih. Uangnya digadek nih, orang di nyawa nih, Pak nggih, punya sepeda motor nih, nggak punya BPKB, nggak nyawa nggak tahu. Paling ya wis nggon liwat-liwat digawa ning mati padus ke polisi, ndak ada nyawanya. Kalau saya dan saudara sudah digadekkan dalam dosa, kita sudah tidak punya nyawa saudara. Tetapi Yesus
dengan kasihnya, dengan pengorbanannya yang tanpa syarat. Coba saudara, Pak Hasan tak tebus, tapi Pak Hasan kudu nyaku peti mendina mensasi 10 juta. Abotan ya saudara? Abot. Tapi Yesus tanpa syarat mengasihi saya dan saudara tanpa syarat, tanpa tuntutan. Senang enggak saudara? Senang enggak saudara? Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus ini. Dia rela mati untuk kita tanpa syarat. Yang kedua saudara, Yesus mengorbankan dirinya tanpa batas. Artinya apa saudara? Tuhan berkorban tanpa dibatasi latar belakang saudara, tanpa dibatasi keadaan saudara, tanpa dibatasi umur saudara, tanpa dibatasi jabatan saudara, tanpa dibatasi harta saudara. Jika Yesus itu mau menebus yang kaya-kaya saja, si miskin selamat tidak saudara? Halo? Gak selamat saudara. Kalau Yesus hanya menebus yang muda-muda saja, yang tua selamat tidak saudara? Gak selamat saudara. Kalau Yesus menebus yang jenderal-jenderal saja yang punya jabatan, petani selamat tidak saudara? Peternak selamat tidak saudara? Tidak selamat. Tetapi Yesus menebus saya dan saudara tanpa batas. Latar belakangmu seperti apa, dosamu merah seperti kermisi sekalipun, Tuhan akan ampuni saudara. Amin. Yesus kasihnya tanpa batas, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pengorbanannya ini bukan untuk orang yang pintar saja, bukan orang yang sarjana saja, bukan orang yang kaya saja, tetapi siapa yang mau dan percaya, dia akan mendapat keselamatan itu. Amin saudara. Tanpa Yesus saudara tidak bisa saudara naik ke surga. Tanpa pengorbanan, tanpa cucuran darah, kita pasti ada di Siratal Mustaqim. Apa saudara? Di rambut pinoro pitu. Rambut koyo ngene saudara, dipotong jadi 7 itu nyata saudara. Saya melihat kesaksiannya. Ada orang meninggal. Benar saudara, rambut ini seperti ini dibagi 7. Dibagi 7, dia harus melintasi di sini ada. Dia mati saudara, dia mati suri ya. Ada ya saudara yang mati suri. Ketika dia mati suri saudara, dia lihatkan ada lautan api, lautan api yang menyala-nyala, mongah-mongah. Di situ hanya satu, ada jembatan, ada rambut tapi kecil kayak benang, lembut, tapi itu dari emas saudara. Kita bisa lihat, katanya kita bisa lihat jembatan itu, tapi kecilnya masa ampun. Uangnya makan ceblok ini rambut pinoro itu adalah Tuhan Yesus. Amin saudara. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saudara, pengorbanan Yesus yang tanpa batas ini, mosok saudara dia ngleh-ngleh urip ning donya. Mosok ada karepe dhewe ning donya. Hargai pengorbanan Yesus saudara. Hargai pengorbanan Yesus. Ojo sak karepe dhewe hidup. Ayo kita tahu bahwa pengorbanan Yesus tanpa batas. Wis mbok latar belakangmu kaya apa, mbiyen kaya apa, Tuhan tidak memikirkan itu. Asal saya dan saudara mau percaya, Tuhan akan selamatkan kita. Amin. Yang ketiga saudara, kasih Yesus itu tanpa pamrih. Nah, tanpa pamrih itu artinya apa saudara? Tanpa motivasi, tanpa kepentingan. Ada banyak saudara, orang-orang itu mempunyai kepentingan, nolong orang, mendoakan orang supaya nanti begini. Itu namanya kepentingan. Jadi malam ini ayo kita nolong orang, berkorban untuk orang tanpa pamrih apa-apa. Aku ranggone apa ya iki Pak Muhadi namanya mendekati Pak Muhadi supaya aku nanti misalnya ditraktir Pak Kok ada daster Pak Muhadi kok ada video Pak Muhadi tak apa kan ini loh ini namanya kepentingan, ini namanya motivasi saudara. Tapi kalau kita dalam Tuhan
Nyedeki Pak Muhadi, nyedeki rasa mikir. Lah Pak Muhadi tiba-tiba Mbak Kristen kok dasarnya supek kabeh aduh kok ini loh. Jadi pengorbanan Yesus itu tanpa pamrih, tanpa motivasi, tanpa kepentingan. Ayo saudara, nulung wong. Ojo pamrih. Ayo wis nulung ya nulung wis pokoke gak usah mikir reno-reno. Kalau Tuhan itu menggerakkan orang itu untuk menolong kita, pasti Dia akan menolong kita. Amin. Tanpa pamrih. Yang pertama apa? Tanpa syarat, tanpa ya, tiga ini tanpa syarat, tanpa batas, tanpa pamrih. Ayo saudara, kita harus tulus seperti kemarin pelajaran apa ya tulus itu ya? Kemurahan, saudara. Jadi ikhlas menolong orang, berkorban untuk orang lain itu tulus. Orang gue motivasi apa-apa, yo nulung. Mas Ando misalnya seneng karo cewek, bane dicubes karo tahu jemuan. Nah, tiba-tiba dituntun saudara. Mas Ando gayanya lewat. Nah, ada apa dek? Gaya Mas, ini bancanya bocor. Mau jadi kan hanya ya. Motivasinya apa? Untuk nyedeki cewek itu hati-hati saudara. Kalau orang itu menolong dengan motivasi, saudara pernah dengar Joko Tarub enggak? Nama Nawang Wulan saudara ya. Joko Tarub ini ngincang bidadari cantik yang apa? Yang mandi di kali atau di sungai. Wah, cantik sekali. Tiba-tiba dia itu salah satu bidadari itu bajunya dia apa? Diambil, kemudian dia apa namanya? Dia simpan di dalam lumbung kalau tidak salah ya. Di tumpuan padi-padi itu saudara. Joko Tarub ini di bidadarinya numpang kecil-kecil. Numpang di pinggir sungai nanti karena yang lain sudah terbang ke kayangan, tapi ada satu bidadari ini yang ketinggalan karena apa? Bajunya dicuri oleh Joko Tarub saudara. Ketika Joko Tarub itu dengan pedenya, dengan tidak bersalahnya, ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Hati-hati saudara, kalau ada cowok sudah mulai dekat-dekat, apa yang bisa saya bantu? Pasti dia tuh punya motivasi sesuatu yang penting, yang tidak penting. Kemudian Joko Tarub ini dia nangis, aku tidak bisa terbang karena bajuku hilang. Apa? Mas Joko Tarub ini meneng-meneng, ayo nenggonan kue, mila aku akhirnya apa? Dirabi ya Mas Mori, dirabi. Setelah dirabi dua anak pola kayak aku ya laro ya lupa kayak pokoknya dua anak pola ngerti lah di persaudaraan suatu saat saudara. Ketika Joko malah dongeng ini, ketika Joko Tarub itu pergi, nah Nawang Wulan ketika dia mau apa? Mau mengambil padi ya, dia tahu bajunya itu ternyata dijelik deh kalau Joko Tarub ini saudara. Kemudian Joko Tarub pulang. Nawang Wulan ini langsung marah. Dia, kenapa kamu kok seperti ini? Kenapa kamu kok mencuri bajuku waktu itu saudara? Kemudian Joko Tarub tinggal neng kayangan saudara. Wis bar selesai saudara. Seperti itu. Jadi ini loh, kalau kita itu menolong dengan motivasi tertentu, pasti suatu saat nanti kita itu juga akan dapat imbasnya tidak baik. Amin saudara. Tidak baik seperti Joko Tarub dia nolong Nawang Wulan ini tidak tulus karena ada motivasi. Dia juga akan ditinggalkan. Begitu juga saya dan saudara. Kalau kita itu nolong orang, punya motivasi, punya kepentingan, endingnya itu elek saudara. Endingnya apa? Elek. Endingnya itu mesti bukti stromboknya apa kita tidak tahu. Makanya Tuhan menginginkan kita ini menolong, berkorban untuk orang lain tanpa pamrih. Ayo, wis sing mau duwe pikiran macam-macam. Ayo sekarang tulus nolong orang, amin. Jadi ini selanjutnya saudara, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Yesus itu mempunyai karakter rela berkorban. Tadi jubahnya apa saudara warnanya? Merah. Tuhan ingin supaya kita memakai jubah itu, pakaian itu. Jadi jubah itu selain dia identitas, dia juga melindungi tubuh kita, menutupi aurat kita. Saudara, orang kalau tidak berpakaian malu tidak saudara? Malu saudara.
Podo karo kehormatan kita itu apa namanya? Tercuri, saudara. Makanya Yesus ingin supaya kita ini apa? Memakai jubah, memakai pakaian itu melekat pada tubuh kita. Kalau pakaian sudah melekat pada tubuh kita, saudara, dia akan melindungi tubuh kita dari apa, saudara? Kalau saudara berpakaian, mungkin panas, gitu Pak. Mungkin apalagi kalau malam dingin, saudara nggak kedinginan. Apalagi menjaga kehormatan kita, saudara. Kalau saudara melihat orang pakaiannya sak mene sing kae apa kae katok endek kae, saudara, ikine ketok, uang kena dhewe. Nakal, otomatis negatif. Tapi kalau kita ini mengenakan pakaian ini dengan sopan, mungkin tertutup seperti ini, orang melihat saya dan saudara itu good, apa saudara? Wah ini loh, anak raja ini seperti ini loh. Anak raja itu pakaian ini kayak gini loh. Karakternya itu seperti ini loh. Karakternya itu apa? Rela berkorban. Saya dan saudara di sini itu adalah anak raja. Anak raja orang yang pakaian compang camping gitu kok. Ruwet juga enak. Anak raja itu mempunyai pakaian yang sopan, mempunyai jubah yang namanya jubah pengorbanan. Amin. Saudara mau memakai jubah pengorbanan ini malam ini? Mau memakai? Amin. Mau memakai, saudara? Amin. Jubah pengorbanan ini, pengorbanan yang seperti apa Bu Lydia? Pengorbanan tanpa pamrih, pengorbanan tanpa syarat, pengorbanan tanpa batas. Jadi malam ini saudara, saya tantang saudara, maukah saudara memakai jubah merah ini, saudara? Halo? Pulang dari tempat ini, saudara akan diuji pengorbanan. Ketika saudara bertemu dengan siapapun, ayo kita tolong, amin. Tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa batas. Jadi jubah ini harus melekat dalam tubuh kita, saudara. Menjadi karakter dalam hidup kita, menjadi gaya hidup kita. Karakter yang melekat dalam hidup kita ketika orang tahu, ini loh anak Tuhan, ini loh anak Holy Spirit, itu loh anak raja. Orang akan melihat dari apa, saudara? Dari jubah kita. Dari apa? Dari karakter kita. Wow, luar biasa. Oh, ini loh anak raja. Dia mau berkorban, dia tidak pelit, orang medit. Oh, dia memakai jubah yang namanya jubah pengorbanan. Pulang dari tempat ini, ketika nanti saya akan impartasikan jubah pengorbanan itu, saudara, saudara nanti akan belas kasihan sama orang itu seperti Bu Trevena mungkin ya. Aku kok oleh nangis padanya Bu ya kemarin itu. Kok ngene wong mau gelimpangan nangis kok. Kemarin ya, apa banyak yang ini saudara yang rebah-rebah itu Bu Trevena katanya nangis. Itu apa tadi artinya? Oh, itu Tuhan kasih apa kemarin ini saya peduli sama orang lain, mengerti orang lain ini loh yang namanya rela berkorban. Jadi mulai malam ini saudara, pakailah jubah merah itu, jubah yang mau berkorban untuk orang lain. Amin. Untuk siapa? Untuk jemaat, untuk siapa saja, dengan kasih. Halo, kasih apa? Eros? No, Pileo? Dengan kasih agape. Jadi jubah itu harus dilapisi dengan namanya kasih agape. Terus pakailah jubah merah, jubah yang mau berkorban untuk orang lain, untuk jemaat, untuk siapa saja, dengan kasih agape, berkorban tanpa syarat, berkorban tanpa batas, berkorban tanpa pamrih, di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Saudara, orang gue mandek tak jadi jubah tak agape enggak, tapi ini prakteknya. Dengan siapa Bu Lydia? Saya harus berkorban. Saudara baca coba, diantar. Dengan siapa, saudara? Siapa saja orang, jangan pandang siapa itu. Nah, ojo mandang kuwi sapa. Kita harus berkorban. Apa enggak, saudara? Apa enggak? Tapi bersama dengan Holy Spirit
pasti kita bisa. Amin. Ketika kita mengenakan jubah itu, kita harus berkorban kepada siapa saja. Ini orang loh ya, bukan hewan, bukan tumbuhan. Saya bilang ini orang ya. Jangan pandang siapa itu, berkorbanlah. Terus kapan Bu saya harus berkorban? Ini berbicara waktu, saudara. Jangan pandang waktu untuk Anda menolong. Aku gelem nolong nek esuk tok enek awan karo saudara pegah wis ora nolong aku ngantuk. Nah, wis aku nolonge hari Minggu tok lan hari Minggu aku kerja. Hati-hati saudara. Kita kalau sudah mengenakan jubah merah, kita harus menolong orang lain itu kapan saja itu tidak dibatasi oleh waktu. Ketika Anda duduk ngorong-ngorong didodoki tanggane, Pak Hasan. Nggih, gak sanggup Mas Pak, apa Pak? Bengi-bengi apa huruf penak-penak. Jangan saudara, ingat ini Pak ya. Ini namanya kapan saja, tidak terbatas mbok subuh, mbok kuwi jenengan lagi nang ndi, ketika Anda digerakkan orang untuk menolong, berkorban. Nah, amin saudara. Mbok pendak esuk, mbok sore, mbok kapanpun itu. Dinane apa wis pokoke kita berkorban. Amin. Terus di mana Bu Lydia saya harus berkorban? Ini berbicara tempat saudara. Di mana saja. Kalau ada orang yang membutuhkan Anda, segeralah Anda bantu itu. Amin. Neng dia, mbok neng kamar kecil, mbok neng di saya ingat saudara, ada pengalaman menarik. Waktu kami itu waktu itu kami tamasan dengan hamba-hamba Tuhan. Nah di kamar mandi itu ada hamba Tuhan tua itu umurnya berapa ya? 90-an lah. Itu tiba kayak gawa egrang. Nah ini adik saya ngaklik kurang mandi tulang malah diguyu lah. Tolong. Dia itu malah jangan malah ngincang mobil malah. Ngincang tak orang ditolong malah ditong lah. Di mana saja, amin. Mbok di WC ada orang, tapi jangan lawan jenis ya Pak ya. Tapi di WC bahaya nanti saudara ini. Di mana saja itu berbicara tempat. Di mana saja kalau ada orang yang membutuhkan bantuan Anda, bantulah mereka. Amin. Jadi jubah merah ini dikenakan kasihnya apa saudara? Jubah merah ini adalah jubah pengorbanan, dikenakan dengan kasih agape, amin. Tanpa syarat, tanpa batas, tanpa pamrih. Terus prakteknya di mana? Siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Artinya bendino, ben waktu, dimanapun Anda berada, kenakanlah pakaian ini, amin. Ojo dilepas ya Pak ya, jubah. Nanti malam aku sek turu, jubah ngelaya jubah dilepas dan emang tolong aku serang mengenakan jubah lah. Ini harus dipakai setiap hari, amin. Every time, apa saudara? Every time, setiap saat dalam hidup Anda harus memakai yang namanya jubah merah pengorbanan, amin. Mau saudara? Amin. Mau saudara? Amin. Amin. Kalau ada orang yang minta bantuan Anda, segera tanggap sasmi to. Apa saudara? Eneng ketoke kok kalau dari patuk kira grek langsung berikan panadol. Kalau kan harus tanggap saudara. Amin. Para apa panadol patuk itu enggak tahu lah itu saudara. Jadi ayo kita harus tanggap. Kenakan jubah merah itu, jubah pengorbanan yang dibungkus dengan kasih agape. Jangan kasih eros, jangan kasih pilih saudara. Nek eros ngono sing elek mesti ora mbantu ya elek lah. Hati-hati saudara, harus kasihnya agape. Ini ben eling kok besok lali saudara. Dan besok itu sudah pembicara lain, besok itu tamu. Nah, ini saya akan berseri saudara. Jadi jubah nanti ada 5 yang harus kita kenakan. Yang pertama tadi jubah merah, jubah pengorbanan, diselimut, ditutup dengan yang namanya kasih agape, amin. Kasih tanpa syarat, kasih tanpa batas, kasih tanpa pamrih. Ketika itu sudah dibungkus mantelnya kasih
agape, saudara akan praktek di mana? Siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Amin. Siap saudara? Mulai malam ini saudara, saya akan transferkan jubah merah itu. Saudara tidak akan pernah lagi memikirkan diri saudara sendiri. Saudara pasti akan memikirkan orang lain. Amin. Yesus, dia telah mati di kayu salib. Dia telah mengenakan jubah merah itu tanpa syarat menerima saudara. Repopa para pasandarapo. Kasih yang tanpa batas itu sudah diimpartasikan malam ini. Ropo sandara popa jepo repopa. Malam ini Tuhan tantang saudara mengenakan jubah merah ini. Jubah pengorbanan ini. Resi repopa sandara popa. Jubah pengorbanan ini akan aku impartasikan malam ini. Setiap orang yang datang malam ini akan mengenakan jubah ini. Dia akan memiliki kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih tanpa batas, kasih tanpa pamrih, dan dia akan mempraktekkan itu dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Rapopo rapasan rapopa. Saudara persiapkan hati saudara malam ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya undang pemain musik. Cipo papa rapasan rapopa. Yere popa si popo. Persiapkan hati saudara. Ketika saudara ingin jubah merah ini melekat dalam hidup saudara, persiapkan malam ini. Perluas penampang hatimu malam ini. Pere popo papa rapasan rapopa. Ya rapopa papa rapasan rapopa. Mari saudara, persiapkan hati saudara. Popo repopo sandara popa. Ye perepo para pasende repo repopa. Ye repo para pasende repo. Persiapkan hati saudara hari ini. Tuhan akan memberikan jubah ini kepada saudara. Saudara akan menjadi orang yang rela berkorban. Saudara akan menjadi orang yang suka berkorban. Repopa sandara popa. Buka hati saudara saat ini. Jubah
saudara. Ciepo papa sandarapu. Malam ini Tuhan akan mengimpartasikan jubah merah saat ini. Ciepo papa sandarapu. Terima saat ini jubah merah ini. Po ciepo, ciarapo, cinarapo, ciepo, ciarape, jerema, soropowo, yebere. Semuanya akan memakai ciepo, ciarapo, cierepo, ciarapo. Thank you Lord, thank the Lord. Pada saat ini Tuhan, kami sudah mengenakan jubah merah ini Tuhan. Kami akan berkorban tanpa syarat. Kami akan berkorban tanpa batas. Kami akan berkorban tanpa pamrih Tuhan. Oh, di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja Tuhan. Malam ini jubah ini sudah melekat dalam hidup kami. Jubah ini sudah menjadi karakter kami Tuhan. Menjadi karakter kami, menjadi identitas kami, menjadi identitas kami saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, ketika kami memakai jubah merah ini Tuhan, kami tidak akan lagi menjadi orang yang pelit. Kami tidak akan lagi menjadi orang yang egois. Kami tidak akan lagi menjadi orang yang mementingkan diri kami sendiri Tuhan. Tetapi kami akan rela berkorban bagi siapa saja Tuhan. Di mana saja Tuhan, dan kapan saja Engkau mengutus kami Tuhan, kami siap untuk menjadi alat-Mu malam ini Holy Spirit. Kiranya saat ini urapan turun atas kami semua. Kiranya minyak dan anggur-Mu mengalir saat ini Holy Spirit, memenuhi kami yang datang saat ini Tuhan. Kami datang dan kami pulang akan membawa satu perbedaan. Kami pulang dengan membawa kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Thank you Lord, praise the Lord. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan